Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi pada materi IPA untuk kelas 4, tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, di pembelajaran 1 dengan materi gaya. Perkenalkan, saya Ibu Retno Utaminingsih yang akan membantu Bu Septi menyampaikan pembelajaran tentang gaya. Baik, sebelum kita mulai, ya kita awali dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kita ditambahkan ilmu ya dan diberikan pengertian dan pemahaman yang baik pada pelajaran kali ini. Baik anak-anak, materi hari ini kita akan membahas tentang gaya. Ya, ada pengertian gaya, pengaruh gaya, dan macam-macam gaya. Nah, sebelum kita membahas materi tentang gaya, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Lalu apa yang terjadi pada saat kerbau atau menarik pedati? Nah, kita akan membahasnya bersama-sama di materi kali ini. Nah, kuda dapat menarik bendi karena pengaruh gaya. Apa yang dimaksud dengan gaya? Apa saja pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari? Akan kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai materi tentang gaya, yuk kita lakukan sedikit percobaan sederhana. Di rumah anak-anak ada meja atau punya selembar kertas, ya? Selembar kertas atau punya tas sekolah, ya? Nih, atau ada yang punya plastisin di rumah bisa dipakai. Ini alat bahannya ini. Nah, lalu apa yang kita lakukan terhadap alat dan bahan tersebut? Nah, alat dan bahan ini untuk meja, kalau anak-anak di rumah punya meja belajar, nah anak-anak bisa mendorong meja belajarnya pelan-pelan ya, hingga bergeser sedikit. Lalu tarik kembali ke posisi semula. Tuh, ini gambarnya didorong, lalu ditarik. Nah, kalau anak-anak ada tas sekolah, bisa diangkat tas sekolahnya, lalu diletakkan lagi ke posisi semula. Nah, kemudian kalau anak-anak punya selembar kertas tidak terpakai, ya, ini bisa dipotong, ya, menggunakan gunting, ya. Kalau punya kertas lagi bisa kemudian di remas-remas, ya, bisa sampai membentuk bola kertas ini seperti ini. Kalau punya plastisin di rumah bisa bentuk sesuai dengan imajinasi. Nih di gambar berikutnya ya. Kertasnya dipotong ya ataupun diremas, lalu plastisinnya juga dibentuk sesuai dengan imajinasi anak-anak di rumah. Nah, dari percobaan sederhana ini bagaimana hasilnya? Ya, kita lihat bersama-sama. Nah, ketika anak-anak mendorong meja yang tadinya diam menjadi bergerak. Lalu ketika menarik meja, terjadi perubahan arah gerak benda yang tadinya maju menjadi mundur. Nah, ketika meremas kertas, ada bentuk ya, tadi yang kertasnya bentuknya lebar, persegi panjang, jadi berbentuk bola kertas. Ketika mengunting kertas, ya, nih, digunting yang tadinya lebar, persegi atau persegi panjang jadi segitiga, jadi berubah ukuran. Lalu ketika mengangkat tas, ada perubahan arah gerak benda, ya. Nah, naik ke atas, lalu turun ke bawah. Nah, dari percobaan sederhana ini, ya anak-anak, dalam IPA, dorongan dan tarikan dikenal dengan sebutan gaya. Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda sehingga dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, jadi tadi ya, meja bergerak, kertasnya berubah bentuk, plastisinya juga berubah bentuk.
Nah, ini ada pengaruh atau akibat gaya terhadap benda. Yang pertama, mengubah kedudukan benda. Contohnya mendorong atau menarik benda, ya. Mendorong atau menarik meja tadi ya. Lalu benda diam menjadi bergerak ya. Kursi kita dorong yang tadinya diam menjadi bergerak. Atau kita tarik ya kursinya yang tadinya diam menjadi bergerak. Nah, pengaruh yang ketiga, benda bergerak menjadi diam ya. Contohnya mengerem ketika anak-anak naik sepeda ya. Kemudian direm. Sepeda yang tadinya bergerak menjadi diam atau berhenti. Atau menghadang benda ketika anak-anak main bola ya, ketika ada yang ngoper, dihadang bolanya. Nah, bola yang tadinya bergerak menjadi diam. Yang keempat, ada perubahan kecepatan. Contohnya mendorong atau menarik benda dengan lebih cepat atau lebih lambat ya. Kursi kita dorong lebih cepat, lebih lambat, atau ketika naik sepeda kita kayuh lebih cepat ya atau lebih lambat, itu perubahan kecepatan. Nah, pengaruh selanjutnya adalah perubahan arah ya. Menghadang benda akan berbelok atau berbalik arah. Kalau main bola ya, kita oper ke kanan, ke kiri. Nah, sehingga arah bola berbalik ya atau berbelok. Lalu yang keenam, perubahan bentuk ya, membentuk dari plastisin atau tanah liat. Itu pengaruh akibat gaya terhadap benda ada 6. Mengubah kedudukan benda, benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, ada perubahan kecepatan, ada perubahan arah, dan ada perubahan bentuk. Nah, kemudian terkait gaya, ada macam-macam gaya. Kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan dari tenaga otot. Manfaat gaya otot yaitu membuat manusia bisa berjalan dan beraktivitas. Contohnya mendorong atau menarik benda. Ini contohnya menarik tali nih ya. Pernah ikut tarik tambang anak-anak? Nah, ini menggunakan gaya otot. Atau menendang benda seperti menendang bola. Atau membawa benda, membawa tas ya. Membawa sepatu, membawa benda yang lain, itu juga termasuk gaya otot. Nah, selanjutnya macam gaya yang kedua adalah gaya listrik. Nah, apa itu gaya listrik? Gaya listrik merupakan gaya yang terjadi karena aliran muatan listrik dari sumber energi listrik. Manfaat dari gaya listrik antara lain sebagai pendingin ya. Ada yang punya kulkas di rumah? Nah, itu menggunakan gaya listrik. Ada penerang lampu ya. Nah, itu juga menggunakan gaya listrik. Lalu ada penggerak alat elektronik seperti kipas angin, blender, dan juga ada pemanas. Nah, ini contoh dari gaya listrik ya. Bergeraknya kipas angin dan blender, serta menyalanya lampu, televisi, radio, dan lain-lain. Ini contoh gambarnya itu kipas listrik yang menyala. Ini merupakan contoh dari gaya listrik. Nah, selanjutnya gaya yang ketiga dari macam-macam gaya yaitu adalah gaya magnet. Ada yang punya magnet di rumah? Nah, gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Manfaat gaya magnet antara lain sebagai penunjuk arah pada kompas. Ada yang punya kompas di rumah? Nah, itu bisa menunjukkan arah utara, selatan, ya, timur, barat. Nah, manfaat gaya magnet juga bisa untuk membuat elektromagnet atau untuk mencari benda kecil dari besi, ya, atau untuk membuat hiasan. Nah, ini contohnya seperti pada paku yang melekat pada magnet, ya. Pintu kulkas akan tertutup rapat karena ada magnet pada pintunya, dan hiasan pada pintu kulkas ya ini hiasan, ya. Itu termasuk contoh gaya magnet. Nah, gambar ini contohnya adalah paku menempel pada magnet. Ini merupakan contoh dari gaya magnet. Gaya yang selanjutnya dari macam-macam gaya yaitu ada gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Manfaat gaya gravitasi antara lain benda-benda dapat melekat pada permukaan bumi, benda yang ada di permukaan bumi tidak melayang. Jadi kita tidak melayang ya, nanti perjalanannya akan sulit kalau kita melayang. Nah, contoh dari gaya gravitasi yaitu buah jatuh dari pohonnya ini. Ya. Itu merupakan contoh gaya gravitasi bumi. Kemudian semua benda yang dilempar ke atas pasti akan balik lagi ke bawah ya. Nah, itu contoh dari gaya gravitasi.
Nah, ini contohnya buah jatuh dari pohon. Jatuhnya pasti ke bawah ya, tidak ke atas. Ini contoh dari gaya gravitasi. Kemudian macam gaya selanjutnya adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena bersentuhannya dua permukaan benda. Jika permukaan benda licin, gaya geseknya kecil. Jika permukaan benda kasar, gaya geseknya besar. Nah, manfaat gaya gesek antara lain rem untuk menghentikan kendaraan. Jika anak-anak naik sepeda bisa direm ya untuk menghentikan sepedanya. Amplas digosok untuk menghaluskan benda. Benda dapat mudah dipegang. Gergaji digosok-gosokkan untuk memotong benda. Ban dibuat dari karet dan permukaan beralur-alur agar tidak mudah tergelincir. Nah, jadi kalau permukaan ban ya dibuat beralur-alur supaya tidak mudah tergelincir. Nah, ini contohnya. Gesekan antara amplas dan benda itu termasuk gaya gesek. Gesekan antara ban dengan jalan itu juga termasuk gaya gesek nih gambarnya di bawah ini. Ketika anak-anak naik sepeda, ya ada gesekan antara ban dengan jalan. Nah, atau ketika ada gesekan antara sepatu dengan lantai. Jadi sepatu itu di alasnya ya kalau anak-anak perhatikan itu dibuat bergerigi supaya kita tidak mudah terpeleset. Nah, ini contohnya gambarnya anak-anak. Nah, selanjutnya setelah kita memahami tentang macam-macam gaya, ini Ibu buatkan ya peta pikiran tentang gaya. Nih, gaya ada pengertiannya ya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah keadaan, baik bentuk ya, kemudian maupun arahnya, kemudian satuannya Newton ya. Lalu ini alat ukurnya ada dinamometer. Kemudian akibat gaya terhadap benda tadi sudah Ibu bahas ya. Benda yang diam menjadi bergerak, contohnya dan mendorong atau menarik benda. Benda bergerak menjadi diam, contohnya dan mengerem atau menghadang benda. Ada perubahan kecepatan, dengan mendorong atau menarik dengan lebih cepat atau lambat. Ada juga perubahan arah ya, menghadang benda akan berbelok arah atau balik arah tadi ya, ketika bermain bola contohnya. Ada juga perubahan bentuk ya, membentuk benda dari plastisin atau tanah liat. Nah, kemudian ini ada perubahan terhadap benda karena gaya ya dengan menambah dan mengurangi kecepatan atau dengan mengubah kedudukan benda. Nah, ini Ibu juga sudah membuat peta pikiran dari gaya tentang macam-macam gaya. Tadi ya ada gaya otot, contohnya ada menarik tali ya ketika kita bermain tarik tambang. Ada gaya listrik ya, contohnya kipas listrik yang menyala. Ada gaya magnet, contohnya paku menempel pada magnet. Ada gaya gravitasi, contohnya buah jatuh dari pohonnya. Ada juga gaya gesek ya ketika mengerem sepeda ketika anak-anak bermain sepeda. Kemudian Ibu juga sudah membuat peta pikiran tentang macam-macam gaya ya. Gaya otot nih Ibu sampaikan juga peta pikirannya ya, pengertian, manfaat dan contohnya. Ada juga gaya listrik sama ada Ibu berikan pengertian, manfaat dan contohnya. Gaya magnet ya. Gaya gravitasi, gaya gesek ya. Ini buat Ibu buat peta pikirannya ya dari mulai pengertian, manfaat dan contohnya. Agar lebih memudahkan anak-anak memahami materi gaya ya dari pengertian gaya, pengaruh gaya dan macam-macam gaya. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu ada video ya tentang gaya dan macam-macam gaya yang dipraktikkan oleh temanmu supaya semakin menambah pemahaman anak-anak tentang gaya.
Hai anak-anak, itu video dari temanmu tentang macam-macam gaya. Semoga semakin menambah pemahaman anak-anak tentang materi gaya. Terima kasih. Sekian dulu penjelasan dari Ibu tentang materi gaya, ya, tentang pengertian, pengaruh, dan macam-macam gaya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Ibu cukupkan. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.